Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun pemuda dan remaja saat ini berada. Kita bersyukur sebab kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan sama-sama merenungkan ada satu kebenaran firman Tuhan. Mari, yang ada Alkitab di sampingnya atau yang bisa lihat dimanapun, mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-22. Kak Digi akan bacakan sampai ayat yang ke-23. Mari pemuda remaja perhatikan di sana. Dikatakan firman Tuhan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan, dari dua ayat yang telah kita simak baik-baik dan kita baca bersama, ini adalah satu pengajaran yang luar biasa. Ya, sering Kak Digi katakan, baik atau tidak baik, firman Tuhan harus disampaikan. Ada mungkin timbul pertanyaan, Kak Digi, bagaimana caranya kita mau menjadi berkat bagi orang lain, sementara kita, ruang lingkup kita terbatas. Kami hanya di rumah dan orang lain mungkin di luar, ada aktivitas lain yang mereka lakukan. Firman Tuhan tulis dengan jelas pada ayat yang ke-23, dikatakan sekali Kak Degi bacakan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Perhatikan baik. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Apa artinya ini firman Tuhan? Ada satu cara bagaimana cara kita memberitakan Injil. Bagaimana kita menyelamatkan banyak orang. Apakah harus berkhotbah di gereja-gereja? Apakah harus menyampaikan seperti Kak Degi malam hari ini, menyampaikan firman Tuhan supaya orang bisa dengar dan orang percaya, orang diselamatkan? Tidak. Tapi dari firman Tuhan ini ada sesuatu yang Kak Degi mau sampaikan, cara menyampaikan Injil kepada orang lain. Dan orang lain itu bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Lihat ayat 22. Kak Degi bacakan sekali lagi, perhatikan. Ini caranya. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Ini satu poin yang luar biasa. Cara kita memenangkan orang yang ada di sekitar kita ketika mereka dalam keadaan lemah. Perhatikan. Ketika mereka dalam keadaan lemah, kita juga harus seperti orang lemah. Itu caranya Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau pemuda remaja tahu contoh begini. Ada orang mungkin yang sakit, yang ada istilah sekarang, ada ODP, ada PDP, dan mungkin sudah positif atau negatif. Jangan kita bagian dari orang Kristen, kita sendiri yang melakukan, menjudge dia. Kita harus lakukan ini, lakukan ini. Nggak usah dekati segala macam kita buat, kita beritakan sesuatu yang buruk tentang mereka. Tapi salah satu bagian dari penginjilan menyampaikan firman Tuhan, dengar baik. Ketika mereka dalam keadaan lemah, orang juga harus menjadi lemah. Artinya begini, ketika mereka merasakan kesedihan, kesukaran, bahkan mungkin himpitan yang luar biasa, orang juga harus merasakan ketika orang ada di bagian mereka. Itu bagian dari penginjilan. Dan firman Tuhan bilang begini, dikatakan, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Inilah waktunya
Kapan? Inilah waktunya kita punya simpati kepada mereka. Ketika mereka lemah, bagian kita harus berikan kekuatan. Harus kuat. Kalau perlu kita berdoa, doakan dia. Jangan menjudge dia, jangan menghakimi dia. Tapi ketika dia dalam keadaan lemah, kita juga berlaku seperti orang lemah. Itu yang namanya bersimpati. Kita simpati, kita rasakan juga apa yang dia rasakan. Percaya saudara, kalau orang melakukan itu, firman Tuhan katakan, satu saat nanti, bukan orang lain yang mau katakan, tapi jiwanya akan diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini bagian daripada penginjilan. Bukan nanti mau dengar firman Tuhan yang harus orang sampaikan, tidak. Tapi kita bersimpati kepada orang yang lemah, apapun yang dia lakukan. Kalau perlu mungkin ada kelebihan atau sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kita melalui orang tua kita, mari kita bersimpati kepada mereka. Itu juga bagian dari penginjilan. Ketika mereka lemah, kita juga harus merasa kita lemah. Haleluya. Haleluya, jangan kita itu kok ngana, nyandak beriman. Cuma torang yang orang beriman. Oh, itu bukan bagian dari penginjilan. Tapi kalau torang mau mereka diselamatkan, ketika mereka dalam kesusahan, walaupun itu beda mungkin keyakinan atau bagaimana saudara, tapi saatnya kita bersimpati, berikan kekuatan kepada mereka. Kalau perlu kita doakan kepada Tuhan, Tuhan jamah mereka melalui situasi ini. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan selanjutnya, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Mungkin tidak semua apa yang kita lakukan supaya orang simpati dengan apa yang orang lakukan, tapi firman Tuhan jelas membela setiap apa yang kita lakukan. Firman Tuhan sebisa mungkin ada beberapa orang yang bisa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari di situasi ini kita mau belajar bahwa apapun yang telah Tuhan nyatakan, Tuhan berbicara dalam situasi ini, percaya ada maksud Tuhan. Bagian kita bukan menyebar sesuatu yang tidak berkenan, tapi bagian kita bersimpati kepada mereka. Ini bagian dari penginjilan. Bukan nanti berkhotbah seperti ini, bukan nanti mau bataria di mic dan sebagainya, tidak. Tapi hari ini ketika kita turut serta dalam bersimpati kepada mereka, apa yang mereka rasakan, kita harus juga merasakan hal yang sama. Mari kita terus dukung, doakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Percaya saudara, ini bagian dari penginjilan. Saatnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Percaya bahwa apa yang Tuhan buat sampai hari ini adalah baik bagi kita. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, biarlah terus kita bersimpati kepada mereka. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kami.